Berhenti menyiksa diri sendiri dengan pikiran. Video refleksi Buddhas kesadaran batin. Kehidupan manusia seringkali dipenuhi oleh arus pikiran yang tidak pernah berhenti. Kita terjebak dalam kenangan masa lalu, cemas terhadap masa depan, dan gelisah menghadapi ketidakpastian hidup. Menurut ajaran Buddha, penderitaan tidak terutama berasal dari keadaan luar, melainkan muncul dari batin manusia sendiri. Ketika pikiran tidak disertai kesadaran, kita mudah terseret oleh kekhawatiran dan ketakutan, menciptakan tekanan batin tanpa benar-benar menyadarinya. Pikiran yang tidak terlatih bagaikan sangkarta kasat mata, mengurung kita dalam persepsi sendiri hingga kehilangan kemampuan merasakan kedamaian saat ini. Buddha mengajarkan bahwa masalah utama bukanlah dunia, melainkan cara kita memandang dunia. Terjebak dalam masa lalu beban yang tidak perlu. Salah satu penyebab utama kegelisahan batin adalah keterikatan pada masa lalu. Banyak orang terus menyalahkan diri atas kesalahan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka mengulang kenangan lama seakan-akan masih bisa mengubahnya. Padahal masa lalu hanyalah ingatan, ia tidak lagi hadir selain dalam pikiran kita. Ketika kita terus menggenggam hal yang telah berlalu, kita kehilangan kesempatan untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Seringkali masa lalu diingat secara tidak utuh, kita menggenang kebahagiaan, namun melupakan penderitaan yang pernah menyertainya. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu tidak membawa kebijaksanaan, melainkan memperpanjang penderitaan batin. Kekhawatiran akan masa depan, ketakutan yang tidak terlihat. Selain masa lalu, masa depan juga menjadi sumber kegelisahan. Manusia takut pada hal-hal yang belum terjadi, berusaha mengendalikan hasil, padahal banyak hal berada di luar kendali kita. Dalam ajaran Buddha, satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah niat dan tindakan saat ini. Jika kita menanam sebab yang baik, hasilnya akan mengikuti hukum alam. Kekhawatiran berlebihan tidak membuat masa depan lebih baik, tetapi justru melelahkan pikiran. Kecemasan muncul ketika kita melupakan saat ini, satu-satunya waktu di mana kehidupan benar-benar berlangsung. Tidak menerima ketidakkekalan akar penderitaan. Penyebab mendalam dari penderitaan adalah penolakan terhadap ketidakkekalan hidup. Segala sesuatu berubah, perasaan, hubungan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun manusia sering berharap semuanya tetap sama selamanya. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, pikiran melawan dan dari situlah penderitaan muncul. Ketidakkekalan bukanlah musuh, ia adalah guru yang mengajarkan kita untuk menghargai saat ini dan belajar melepaskan. Bangga mekar lalu layu dan justru karena itu keindahannya menjadi bermakna. Tanda-tanda pikiran sedang kelelahan. Ketika batin tidak seimbang, seseorang mudah bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kemarahan, kesedihan, dan kebiasaan membandingkan diri muncul lebih sering. Ini adalah tanda bahwa pikiran sedang dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Saat keseimbangan batin hilang, kita tidak lagi melihat kenyataan sebagaimana adanya, melainkan melalui kacamata ketakutan dan keterikatan. Jalan transformasi menurut ajaran Buddha. Buddha tidak hanya menjelaskan asal mula penderitaan, tetapi juga menunjukkan jalan pembebasan. Jalan itu dimulai dari hal-hal sederhana. Pertama, menumbuhkan perbuatan baik. Setiap tindakan baik membantu melepaskan pikiran dari lingkaran ego dan kecemasan. Ketika kita menolong orang lain, pikiran sejenak terbebas dari kekhawatiran pribadi. Berbuat baik tidak hanya bermanfaat bagi sesama, tetapi juga memulihkan batin kita sendiri. Kedua, hidup dengan kesadaran. Jangan menunda hal baik. Setiap momen adalah kesempatan untuk menanam kedamaian. Ketika kita bekerja dengan penuh perhatian, pikiran menjadi lebih tenang dan jernih. Ketiga, merawat tubuh dengan kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, tubuh bukanlah musuh, melainkan sarana untuk berlatih. Pola makan seimbang dan istirahat yang cukup mendukung kejernihan batin. Keempat, meditasi kembali ke diri sendiri. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam dan mengamati napas. Jangan melawan pikiran, cukup sadari kehadirannya. Perlahan kita tidak lagi diperbudak oleh pikiran, melainkan menjadi penggambar yang bebas. Penyutup. Buddha mengajarkan, jangan terikat pada masa lalu dan jangan tenggelam dalam masa depan. Kebahagiaan hanya dapat ditemukan di saat ini,
ketika pikiran berhenti menyiksa diri sendiri. Saat kita belajar melepaskan pikiran-pikiran yang tidak perlu, hidup menjadi lebih ringan dan damai. Mulailah hari ini perlambat langkah, tarik napas dengan sadar, dan perlakukan diri sendiri dengan pengertian dan welas asih.